Soalnya dulu kan makannya tuh paket 2000. Bayangin nggak tuh paket 2000? Gue tahu. 2000 itu dulu tuh 2000 itu nasi setengah. Nasi setengah, terus tempe orek gope. Iya. Nasi setengah enggak telur dong. Nasi setengah 1000. Iya. Tempe orek gope. Es manis. Bukan, gorengan gope. Oh, 2000. 2000. Sayur Free tuh ya, kuah-kuah tuh ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Bang Ipul dan Gue Farlo dalam di channel Ngopi Ngobrol Inspirasi. Sekarang ada teman gue. Oke, gini. Sekarang kita akan bahas profil seorang pengusaha muda. Yoi, Gitu kan. Kebetulan beliau ini teman dari teman gue. Farlo, Kampus. zaman kuliah sampai sekarang sudah 10 tahun nggak ketemu. Temen ngeband, iya 10 tahun ya. 10 tahun kan ya? Saya nggak ketemu sama Farlo Iya ya. 10 tahun lah, terakhir 2010. Jadi ada sebuah keunikan sendiri dari Ya, gue kaget ceritanya, gue agak kaget. Wih, mainan fake nih sekarang. dari pertemanan mereka. Isan adalah salah satu yang menonjol sekarang dalam dunia bisnisnya, Iya, dalam dunia entrepreneur. ekonominya kan gitu kan. Nah, ini kan yang sebenarnya bukan kepo sih, cuman pengen tahu aja kalau bagaimana sih memulainya, bagaimana sih memanagenya, bagaimana sih sekarang Iya. sudah bisa dibilang settle dengan beberapa cabang Yoi. vape-nya ya. Di mana aja? Di mana aja, San? Di Pontianak, Jakarta sama Pontianak. Jakarta berapa? Pontianak. Dua. Dua. Di Cikini, Ini sama di Johar. Johar. Pontianak berapa? 4. Wis. Jadi sudah ada 6 store yang dibangun oleh Isan ini. Jadi kita coba tanya dulu nih, bagaimana sih Ya. asal-muasalnya ketika Isan menemukan sebuah segmen ini, sebuah bisnis seperti ini yang akhirnya bisa mengantarkan Isan Ya, seperti ya. sekarang ini gitu. Yang pertama gue kenapa tertarik terus ke Isan nih diajak podcast nih, karena satu karena temen, yang kedua kebetulan gue juga mau nggak mau arahnya gue ke entrepreneur juga, cuman bedanya emang gue bikin agensi gitu ya, bikin agensi digital gitu. Nah terus kok ada temen gue yang ibaratnya background kita sama di musik, kuliahnya musik, terus akhirnya sekarang jalannya itu ke begini. Lo pertanyaan pertama nih, kenapa nggak lanjut di musik? Ini sebenarnya nembak gue juga sih, saya jadi yang jawab lah. Kenapa tinggal musik sebenarnya apa ya? Gue sih sebenarnya di jalannya aja sih. Sebenarnya bukan nggak mau di musik atau Cuman ini ada peluang di sini gitu. Menurut lu jalannya emang jalannya aja sih. Maksudnya nggak ada yang emang udahlah nggak usah di musik gitu. aha, Musik itu nggak ada kepikiran seperti itu sih nggak ada sebenarnya. ya. Ya ikutin alur aja sebenarnya. Ngikutin alur. flow-nya aja sebenarnya. Kalau dibilang mau berhenti dari musik, Enggak juga sih. Enggak Iya, juga. iya, enggak juga. cuman ya seiring jalannya waktu kayaknya kesibukannya Iya. itu kesibukan yang di dalam Bisnis ini lebih menyita waktu ya. menyita waktu, jadinya udah waktu buat Keseninya terus Mhm. gitu ya. Awalnya gitu terus dan terjadi selama bertahun-tahun ya. Bukan karena frustasi dalam bermusik gitu ya. Kalau bilang frustasi Enggak, segala macam enggak juga sih. Itu pekerjaan hati malah enak sebenarnya. Iya, Harusnya kan. malah enak. Iya. Cuman ya ikutin jalan aja, ikutin yang Iya. ada gitu. Nggak, Maksudnya kalau- lebih realistis aja waktu itu gitu. Flashback. Ya, background kita apa, sama-sama musik, pernah satu band, dulu band kita laku banget gitu. Iya. Laku tuh. Terus di titik apa terus lu gimana ya ngomongnya ya? Gue harus nyoba yang lain juga nih. Kenapa gitu? Pada saat lu kok kepikiran nyoba yang lain tuh, kenapa gitu lo saat itu? Kalau gini, kalau bisnis ya, kalau misalnya bahasa gue misalnya berdagang kan, gitu. dari zaman gue kuliah, dari zaman gue band musik juga gue udah Ya, tahu gue. buka kan, sudah
dagang gitu. Lu jual headset, jual Jual apaan aja ya. aksesoris ini, handphone, casing, segala macam ya dari dulu dia. Sempat masukin handphone BM juga gitu kan. Iya iya iya. Masukin handphone BM jual lagi gitu-gitu. Ah. Emang dari sebenarnya bukan bakatnya ada di dagang juga gitu. Ada bakat bakat. dagang memang. Iya, Seneng Kemudian dagang. ketemu dengan sebuah produk yang mungkin lu visioner juga gitu. Ketika ini produk akan sustainable gitu. Kenapa sih milih produknya ini gitu, vape gitu? Oh, milih vape. Kalau milih vape tuh ceritanya sebenarnya Bentar gini. ini dulu yang mau gue Apa tahu. tuh? Kondisi apa yang membuat lu akhirnya terus wah gue harus jualan apa aja lah terserah lah. Enggak, kalau jualan sih berdagang, memang dia bakatnya berdagang. Oh, Apapun akan dia jual. Tapi kan dia sekarang segmented, tidak menjual semuanya. Iya, iya. Yang perlu poin kita itu sekarang kenapa lo pilih ini? Gitu loh. Oke, kalau pilihnya vape itu sebenarnya gini. Jalan ceritanya itu gue baru dagang vape itu tahun 2014. Oke, itu apa memang lagi booming ya? Awal-awal mulai bukan booming sih, tapi baru mulai. mulai ada di Indonesia ya. Karena gue juga mulai nge-vape tuh di 2014 waktu itu. Terus baru jualan vape itu dari 2014 gua. Mungkin sebelum gua udah ada yang jualan. Iya, iya. Iya. Ada sebelum gua udah banyak yang jualan. Iya, iya. Nah saat itu gue dari basicnya emang pedagang grosir Awalnya. Nah jadinya sebelum gue jualan itu gue udah pedagang grosir. Grosir. Vape, grosir vape. Bukan, Enggak, yang bukan. lain, Oh, yang lain. Oke. Nah setelah jualan vape jatuhnya sama lagi jualannya Grosir juga akhirnya. Grosiran lagi. Karena sudah ketemu sumbernya, ketemu lubangnya, lubangnya segala macam kan. jalur distribusinya sudah dikuasai. Iya, gitu jadi ya. sebenarnya jualan grosiran lagi. Nah itu juga awalnya mikirnya nggak ada mikir visioner. Maksudnya kalau visioner itu bakal ke depan gimana? Waktu itu nggak ada pikiran seperti itu. Jual aja dulu gitu. Iya. Ada demand, siapin. Emang- Ada demand, siapin gitu ya. Demand sebenarnya ada demand siapin. Dan itu mungkin awalnya tuh berpikirnya itu ini barang paling tren di 6 bulan, kayak sama setahun. Iya. Tapi Menurut sering- pemikiran Ihsan waktu pada saat itu awalnya, ya. awalnya karena sebelumnya gue sebelum itu gue dagangnya kayak gitu. Oke. Dagangnya seperti itu. Jadi udah ada tren baru namanya vape, dicoba jual. Jual di Ternyata di jualnya kebanyakan grosiran Pak. Grosiran itu ya jual lewat- online. ya rata-rata via online. Oke. Via Online-nya di online itu di Instagram, Facebook, Instagram. Awalnya di Instagram. Oke. Instagram aja tuh belum gue nggak main Facebook, Marketplace yang lain. marketplace masih nggak main marketplace. Oke. Instagram doang. Terus modal dari mana modal? Modal dari sebelumnya, dari jualan sebelumnya. Oh, tadi sempat cerita sedikit tongsis apa segala macam yang lu jual itu nggak beneran lu modal dari situ terus? Iya, modal dari situ. Modalnya memang sebenarnya modalnya nggak dari nggak ada modal sih, nggak ada modal. Dari nggak ada modal, misalnya modalnya dari minus harusnya. Kalau bisa dihitung. Kenapa minus? Maksudnya minus gimana nih? Minusnya gua itu sebelum tahun berapa berarti ya? Tahun 2014 lu mulai vape. vape kan 2012 pasti. 2012. 2012 sampai 2013 tuh minus tuh gua tuh. Bisa dibilang kolaps gitu. Oke. Kolaps. Titik terendah lah tuh ya dalam hidup sampai sekarang nih Kalau ibaratnya. titik terendah nggak tahu deh titik terendah. Iya sih. Nggak tahu. Iya, Cuman iya. mudah-mudahan jangan ada. Jangan ada lagi. Cuman 2013 2013 tuh gua bisa ke kolaps juga. Ya nggak tahu lagi mau sebenarnya Mau terusin. terus sebenarnya mau ngapain itu kan Mau ngapain? juga. Karena kan nggak tahu kita mau misalnya mau dagang juga dagang apaan bingung. Saat itu lu masih ngajar musik kan? Gue masih ngajar tuh di Purwacaraka. Nah, kita kan ya lu di Purwacaraka saat itu kan tren di kita tuh ngajar itu dapat ngajar terus kadang-kadang ngamen gitu. Ya kita. Segala macem. Maksud lu bingung mau ngapain? Maksudnya gimana itu kan lu ngajar. Kan nggak cukup. Pasti udah apa ya? Itu dari hasil lu ngajarnya nggak cukup pasti. Iya, oke. Karena harus menutupi pada saat kolaps itu ada yang harus beberapa ditutupin gitu ya. Ada ditutupin kan, nggak Yang cukup. ngandelin ngajar aja toh nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa, nggak cukup gitu, bakal nggak cukup lah. Nah, Jadi, belum ke rumah, belum ke waktu itu masih Masih single. single bang, single. Maksudnya jadi buat diri sendiri aja cukup. Jadi akhirnya
Oke. Akhirnya udah nggak tahu mau ngapain, terus gue masih jualan tuh gitu kan, masih dagang Seputar handphone gitu ya, sesuatu handphone ya. Nah sampai ketemu yang itu tuh Tongsis. Tongsis, gitu. Terus oke. Pas ngebum. lagi ngebum kan. Nah lagi ngebum itu gue awalnya juga sama, karena basic gue jualannya Grosir. Gue grosirin lama-lama gue juga jualan, jadi gue makan semua. Grosir ya, reseller ya, retailer ya. Makan. Akhirnya itu jualannya kayak biasa, jadi benar-benar kayak orang jualan. Ketemu itu jualan, ternyata barangnya laku, udah di. Maksudnya jualannya nggak cuma online doang, lu keliling gitu? Keliling, kalau bilang keliling enggak, mungkin kan online sih. Kebanyakan online. Nggak COD aja ya. Kalau COD pun paling ya beberapa. Ya. Awalnya mulai dari COD ya. Kalau setelah berapa sebulan gitu lah udah nggak ada lagi. Terus customer awalnya siapa? Kan orang kan nggak ada yang tahu. Customer awalnya malahan pedagang online. Jadi customer gua awalnya. Karena dia butuh sumber. Iya, awalnya gitu. Gue ngasih lama-lama kayaknya gue pikir mendingan gue ikutan jual retail juga ya, gitu. jual retail juga. Akhirnya gue jual retail juga barengan sama mereka. Akhirnya awalnya teman-teman gue itu yang awalnya gue kasih barang semuanya jadi distributor. Semuanya jadi distributor. Bukan lu saingin ya? Enggak, jadi itu malah barengan. Bangun bareng ya. Nah, tapi masing-masing tetap. Iya. Keuntungannya masing-masing. Ya udah itu berjalan selama 6 bulan. 6 bulan habis masanya habis. Orang udah pada punya juga. Iya. Jadi 6 bulan itu 6 bulan itu benar-benar ya udah jualan aja gitu. Berdagang aja gua kerjaan. Sampai ketemu si Feb. Sampai yang itu melemah, cari apalagi nih ya. Ketemunya Feb di 2004. Itu perlu risetnya ngejelimet nggak pada saat ketemu Feb? Enggak, karena gue kan basically awalnya emang pedagang. Pure pedagang gitu, bukan street marketing ininya istilah kerennya. Bukan kayak misalnya orang riset dulu ini gimana gitu ya. Kalau orang bilang bukan, gue startnya di waktu itu bukan sebagai kayak bisnis gitu. Berarti pada saat awal jual itu lu nggak tahu dong San itu maksudnya bukan nggak tahu sih, tapi tidak terlalu mendalami apa itu koilnya, apa itu baterainya, itu harus belajar dulu kan? Memang jual aja dah, jual dulu ya gitu. Gua belajar, cuman enggak belajarin dulu, paham baru jual, enggak. Pokoknya sell aja ya. Jual sambil gua belajar, sambil gua pakai, sambil gua lihat. Milenial begini nih. Iya. Karena ketika ada feedback di barang tersebut baru saya kan sambil belajar kan, ada feedback langsung ini begini aja koilnya atau kapasnya pakai yang segini gitu itu dililitnya sekian gitu kan ya. Berjalan waktu terus ya jadinya begitu. Karena jujur aja gue ninggalin vape itu karena gara-gara itu. Ribet gitu ya. Ribet ngilitnya. Lu ketuaan mungkin. Karena gue gitu simpelnya. Kalau buat kita enggak kan, kalau gue dari dulu awal pakai vape karena gue pikir simpel tinggal kasih gitu doang. Jusnya doang itu kan. Enggak bisa, ternyata kok dia banyak banget asapnya, kok gue dikira gitu kan sampai keras itu. Apa diapain? Gini. Itu deh taruh laci udah cekrek udah pusing gue. Itu lu pas mulai vape modal tuh dari Tongsis tadi tuh? Iya, dari Tongsis dengan kondisi minus, dalam artian minus ada beberapa yang harus ditanggung dulu pada saat kemarin koleks gitu kan. Itu gua lunasin dulu, gua selesaiin dulu kewajibannya, ada sisanya itu gua pakai buat jualan vape. Berarti memang itu yang tadi itu memang bukan buat bisnis ya, lu benar-benar bisnis justru dimulai dari minus dan bukan istilahnya kalau orang kan bukan buat bisnis, gitu. Iya. Bukan, tetap berbisnis. Tapi orientasinya itu untuk menutupi yang kemarin. Karena untuk berkembang juga belum tentu belum ada. Akhirnya daripada bagus sih prinsipnya, ketika kita besar tapi ada gantungan di belakang, kan jelek juga. Itu kan lebih baik kan digantungan di belakang, diputusin dulu. Ya kan diberesin, barulah ketika mau berkembang ya agak lega gitu ya. Kita mau ngapain juga ada, karena nggak ada batu sandungan di belakang. Gitu. Karena gue cukup amazed juga pencapaian dia cabangnya kayak gitu. Terus kalau gue melihat lokasinya, ntar gue puter juga. Tadi habis ngerekam suasana di sini gitu ya.
gue cukup amazed juga, dan lokasinya juga di lokasi strategis ini, Cikini loh, Pusat Raden bisnis. Saleh. Cikini Yang satu harganya lagi mungkin Johar. harga sewanya lumayan banget gitu. Iya, artinya gini dong San, lu punya prinsip. Lu tadi pertama jualan tongsis, lu selesaiin dulu, terus ini lu buat modal lagi buat vape. Kalau orang biasanya ya baru pertama kali bisnis, begitu profit agak lumayan, gaya hidup naik. Hidup naik. Nah, lu saat itu enggak? Saat itu gue bilang naik, gue mungkin kan gue orang Biasa aja sih dari biasa dulu. aja, Iya. nggak yang terlalu. Iya, lu gimana baju sama sepatu lu nggak pernah ribet emang. Iya, nggak pernah ribet gitu. Nggak Saya kayak orangnya gue nggak emang. yang nggak ribet-ribet banget. Jadi waktu Mungkin bukan orang perfeksionis yang pengen gue menarik perhatian gue gitu. lebih ke selebor. Iya. Gue lebih ke selebor. Dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian dalam. Iya, Iya. mungkin kayak gitu. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman buat tadi kalau dibilangnya kalau gue punya duit terus gaya hidup gue naik, waktu itu gue kayaknya enggak, karena sebenarnya Yang naik ada mungkin kakaknya. dari kualitas makan, kualitas minuman, Kualitas makan, kualitas minum. baju atau kualitas makan minuman mungkin iya mungkin. Iya, Kalau iya, gue, iya. kalau Standar ya. wajar. Soalnya dulu kan makannya tuh paket 2.000. Bayangin nggak lu paket 2.000? Gue tahu. 2.000 itu dulu tuh 2.000 itu nasi setengah. Ya. Nasi setengah, terus tempe orek gope. Iya. Nasi setengah enggak telur dong. Nasi setengah 1.000. Iya. Tempe orek gope. Es manis. Bukan, gorengan gope. Oh, 2.000. 2.000. Sayur Sayur free tuh ya, kuah-kuah tuh ya. air putih 2 gelas ya, Bang. Ketika sudah up, bukan gaya hidupnya dinaikin. Karena gue ingat Tapi ke iya. kualitas asupan gizinya Iya. dinaikin. Enggak juga gitu sebenarnya. Enggak gitu sebenarnya. Cuma gini, kalau mungkin kalau gue boleh bilang waktu itu sebenarnya bukan gue nggak mau gaya hidup gue naik atau gimana, soalnya Karena orientasi gue lebih fokusnya Pengembangan ke bisnis ya. lebih fokusnya ke bisnis. Jadi Oke. Bagaimana kayaknya ada bisa waktu- store-nya bagus, Iya, bagaimana apa semuanya bisa bisa, nambah iya, cabang, nambah. Jadinya nambah nggak- volume penjualan lah itu Iya, tambahin ya. jadinya nggak ada, gue rasa nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu buat mikirin lifestyle. Biasa nggak ada waktu. Soalnya gue inget banget dulu, dia masih ngekos di deket-deket sini, deket Raden Saleh. Gue sering main kosan ini. Dia itu makannya tuh tiap bulan itu langganan, jadi bayar bulanan ke warteg gitu ya. Terus habis itu paket 2.000. dia paketnya 2.000 digantungin di inian kosan, di pintu kosan, makanan tiap hari. Iya. Itu sehari sekali ya tuh? Dua kali? Sekali. Sekali ya. Sekali. Kalau malam, kalau ada yang traktir alhamdulillah, Iya. kalau nggak ada ya udah seadanya. Ya, modelnya seperti itu. Cuman yang tadi dibilang, kalau misalnya orang bilang mungkin lu nggak mau lifestyle lu nggak mau kayak orang-orang nggak ada baru dapat profit lebih, lifestyle naik gitu. Gue rasa kalau gue waktu itu nggak terlalu sibuk-sibuk banget, mungkin Bisa begitu. jadi. bisa jadi begitu. Bisa jadi lifestyle. Ya, cuman Karena lebih fokus ke Karena lu sibukin diri, karena otak lu sibukin ke sono. lebih sibuk ke situ, nggak mikirin lagi. Maksudnya nggak terlalu mikirin ke situnya. Berarti saat itu lu udah visioner. Ketika ini lu lihat wah berkembang nih, naik terus nih. bisa jadi memang Lu mulai visioner di situ. pembawaan dirinya begitu. Iya. Ada pembawaan dirinya. Gini sebenarnya ada yang orang berusaha terlihat kaya, Iya. tapi maksa. Iya. Gitu kan. Ada orang yang memang kaya tapi nggak kelihatan kaya gitu. Memang dia seperti itu gitu loh. Iya, Pakai iya, baju yang seadanya, tapi Iya. ketika dia pakai baju yang 100.000 tiga juga Oke cakep-cakep aja. aja Iya. gitu. Sama aja. Nggak ada masalah gitu. Nah ini nih Itu. contoh yang ini juga nih Bang, kalau di konten pertama kita bicara perizinan, ini termasuk yang gue bilang nih, dia nggak ngurusin izin dari awal, jualan aja dulu. Nah tapi sekarang izin gimana nih? Izin siup biasa sih harusnya. Kalau dengan ini izin izin Perdagangan. perdagangan biasa. Tapi masuk UKM nggak nih Bang? Enggak ya? Nggak masuk. Nggak masuk UKM ya? Nggak tahu deh kalau masuk. Tapi kalau izin itu kayak juga sih. Enggak, iya UMK. UMKM ya? Dia ini masuknya ke menengah, bukan mikro. Tapi Oh nggak mikro nggak, ya Nggak nggak mikro. masuk soalnya Harus. barang dagangan. Jadi kan seperti gue bilang parameter UKM itu kan ada 3. oke. Mikro, kecil, menengah.
Oke. gitu loh. Oke. Kalau seperti ini dengan kualitas barang yang di atas 300.000, lu nggak bisa bilang mikro, bro. Nggak bisa menengah. Tapi masuk UMKM. Masih masuk Oh. Pajaknya tapi tetap menengah. 0,5. 0,5. Oke. Tapi kalau untuk segala macam pajaknya segala macam masuknya ke UKM. Berarti dia lu nggak harus CV atau PT dong nih? Nggak harus. Kalau toko nggak. Oh. Tapi lu pengen jadiin CV atau PT ada rencana nggak? PT ya, maksudnya gue mau kalau ngembangin usaha. Tergantung kebutuhan kan gitu. Iya harus ngembangin usaha. Maksudnya Ketika dia pengen impor langsung dari China atau dari Amerika atau dari mana, dia harus membentuk CV atau PT. iya gitu. Nggak bisa per orang. Ya, tapi juga gue kemudian nggak menutup kemungkinan juga gini. Gue bikin PT bukan buat di vape aja gitu. Nah, Ya perdagangan Bisa. umum gitu. dengan umum. Tapi San, ada rencana mau lu franchisein, lu mau ini atau gimana? Kedepannya nih, vape. Vape nggak tak. Kalau vape sih gini aja deh. Simpelnya tuh kalau vape sekarang regulasinya masih selalu kayaknya selalu dibuat, bukan ngambang bang, selalu digodok terus. Perubahan tetap selalu ada nih di vape gitu. Yang ngurusin adalah orangnya lain lagi. Gitu. Iya oke. Ada asosiasi segala macam Iya, ngurusin iya. masalah itu. Nah kalau buat sekarang vape ya berjalan aja seperti sekarang. Oke. Jadi kalau visinya ke depannya yang masih susah juga, masih bingung sebenarnya. Soalnya regulasi yang baru kebuat kan baru di. Tapi beruntungnya sudah ada komunitas-komunitas yang dibangun nih kalau saya lihat kan. Iya, emang vape. Di Depok juga ada beberapa komunitas segala Gua macam. setelah gue jualan vape, setahun gue jualan vape lah, setahun 2 tahun gue jualan vape, ya emang gue baru tahu lah, bisa bilang gue baru tahu. Ya vape itu dibangunnya dari komunitas emang. Mereka dari komunitas, cuman karena kalau gue emang startnya beda. Iya. Kalau Karena mungkin kita orang- berdagang. Iya, Iya. dagang. Iya. Salah, mungkin ada beberapa sekarang pengusaha vape lah, atau bisnis vape yang startnya mereka dari komunitas. terus Dari bikin. lihat kebutuhan komunitas apa nih yang bisa gue penuhin kayak gitu ya, seperti itu ya, gitu kan. Cuman itu emang dari awalnya yang setelah berapa lama gue jualan, gue baru gue tahu Baru paham. emang start awalnya itu si vape ini dari komunitas. Sejarahnya di sana ya di Sejarah di Indonesia. Di Indonesia ya. San, kalau boleh nanya gini San, per bulan itu berapa customer yang udah dilayanin rata-rata sekarang? Waduh, Wis. nggak ngitung sih sebenarnya. Cuman Ribu di atas 10.000 10.000 customer. 10.000 customer nggak pernah ngitung sekarang. Nggak pernah ngitung. Maksudnya Kalau nggak nggak bisa dihitung dari jumlah. nggak bisa database. Dari Kalau omset database- ya mungkin. Database customer ya kalau 1.000 mah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Iya. Customer ya. Artinya kan ada yang repeat order kan? Iya. Tapi artinya maksud gue Kalau gue lihat untuk repeat order ke juicy-nya iya ya. Iya. Karena itu kebutuhan utamanya pokoknya. Tapi kalau untuk ke gear-nya itu kan tergantung Upgrade. dari orangnya upgrade Iya. mau upgrade Oke, atau mau beli yang oke. baru kan gitu. Jadi Upgrade. nggak semua orang datang ke store ini beli baru. Iya. Dia upgrade atau mungkin ada tukar tambah nggak di sini sih? Untuk tambah trade-in nggak ada. Belum ada ya. Kalau gue nanyanya gini, ini kan vape kan trennya baru bisa dibilang agak lumayan baru, subkultur yang agak baru nih ya, paling belum 10 tahun, belum 10 tahun Di Indonesia belakang. belum. Iya, di Indonesia belum 10 tahun. Menurut lo bakal bertahan berapa lama lagi vape? Terus kenapa menurut lo gitu? Bertahan berapa lama tergantung regulasi di Indonesia. Oh gitu. Kalau bertahan berapa lama? Karena selalu kontroversi ya. Bukan salah Ada kontroversi. kontroversi. Ada hoax yang menyebar gitu. Iya, Wah, itu yang itu ada. Cuman kalau dibilang vape itu kontroversi, gimana ya? Biasanya musuhnya perokok tuh. Ya, itu yang disandungin sama rokok. ya, regulator lah yang terjadi regulator yang punya kepentingan terhadap keberadaan vape ini gitu loh. Ya, itu bisa Itu yang akan- terus kalau dari Kementerian Kesehatan udah pasti nggak bisa. Iya. Bisa. Itu sama kayak rokok, kan nggak bisa. Oh iya iya. Nggak bisa kan. Nah, kalau gue bilang vape ini tergantung Berarti dia regulator. izinnya apa kalau masuk ke Iya, izinnya kalau di perdagangan kayak itu juicy-nya kan dia bahan konsumsi ya. Konsumsi, cuma Bahan konsumsi jatuhnya kan ya. Nah, itu ada standar kesehatannya dari Kementerian Kesehatan atau BPOM atau apa? gini bang,
kita ambil contoh misalnya rokok. Rokok si Kemenkes Nggak ada. sama Nggak ada. kayak ini. Oke. Karena Oke. makanya ini dicukai sama Kemenq. Sekarang Cukai ya sekarang. Oh, sekarang cukai ya? 2018 udah cukai benar. 2018. 2018 sudah cukai. Udah lama. Berarti Jadi Kemenq udah produsen juicy itu harus memang terdaftar di di negara. Oke. Harus bayar. Maksudnya harus ada cukainya lah ya, dia kemarin itu ada cukai. Terus makanya ada di berbentuk CV atau PT, dia harus berbentuk badan usaha berarti ya. harus yang produksi. Yang produsennya ya, produsen juicy-nya ya. Itu jadi kan jus itu liquid ini udah Liquidnya ya. liquidnya udah dicukai dari tahun 2018. Oke. Udah dicukai. Berarti- kalau pertanyaannya ada standar dan segala macam, mungkin itu ke depan bakal ada. Harusnya ada ya. Ke depannya, Jadi ke depannya mungkin ada. bisnis ini settle juga karena sudah ada pakemnya yang payung hukumnya sudah ada gitu kan. Iya, Selama dia ada di payung hukum ya jualan aja nggak masalah kan gitu kan. Makanya gue bilang ke depannya, makanya tadi di awal gue bilang Regulasinya kita tentukan. iya, karena regulasinya masih terus Digodok terus. gitu. Tapi yang udah Berarti nggak masuk ini kali prioritas prolegnas jangan-jangan. Gitu tuh gua nggak tahu tuh. Program legislasi nasional. Jadi kan kalau misalnya di DPR itu ada beberapa regulasi-regulasi yang lebih didulukan Iya, nggak masuk, nggak urgent kayaknya. kayak nggak urgent masuknya ya. Yang dimasukin malah RUU permusikan. Iya. Yang dibahas malah RUU permusikan. Mungkin lebih banyak menggantungkan hati orang banyak kali untuk masalah itu. Iya, mungkin Karena lah ya. karena juga ada artis-artis yang udah senior-senior yang Ada di DPR. iya. Yang bisa memahami hanya kita-kita. Nah, itu makanya kalau di vape dia kalau bilang akan bertahan berapa lama ya Tergantung regulasi. Oke. Regulasi. Kalau regulasinya udah membolehkan, misalnya udah ada payungnya. Sudah ada payung hukum lah. Payung hukumnya ya ini terus. Udah payung hukumnya kan enak tuh ya, udah ada standar. Misalnya standar liquidnya seperti apa, kandungannya yang boleh apa aja kan gitu nanti kan bisa jadi Iya. gitu kan. Kayak rokok kan juga diatur tuh kandungan tarnya berapa, nikotinnya berapa, standarnya kan ada atas atau ada bawah kan gitu kan. Lo ada plan bikin produksi sendiri liquid? Liquid enggak. Nggak ada ya. Emang udah ya gerobak vapor inilah ya. Iya, kalau misalnya jadi mungkin sebagai partner jualin. Iya. Produsen gitu. San, kalau bicara orang bisnis vapor di Indonesia, gerobak vapor ada di nomor berapa kira-kira? Nggak tahu. Top 10? Nggak tahu. Nggak pernah ini ya. Nggak survei gua. Tapi istilahnya gini, kalau gue ngelihat Instagram lu, YouTube segala macem, gerobak vapor ini, gue di agensi ya, gue sangat memperhatikan ininya sosmednya gerobak vapor itu rajin banget, hampir tiap hari, entah itu tester produk baru, ngomentarin ininya rasa-rasanya liquid Review. itu, nge-review, terus testimonial customer dari kalangan artis ada udah yang masih customer. Gerobak nggak ada kayaknya sih. Belum ada ya? Mungkin nggak, biasanya gini, artis tuh kan kalau udah terkenal, kalau misalkan mengasih testimoni dia publish, endorse. kudu Nggak agak ada. bayar. Nggak ada kayaknya sih kalau gerobak siapa ya? Nggak ada sih kayaknya. Belum ada ya? Nggak ada. Satu. Tapi pernah lu bikin Karena event? gini, karena sebenarnya kalau vape ini sebenarnya kayak musik tuh indie label ya. Tapi Kayak gayanya ya. Kalau sekarang udah mungkin berapa bulan terakhir udah banyak sih yang collab sama artis. Produsen itu kalau sama artis udah. Karena kan budaya subculture juga Iya, jadi kayak ini subkultur. iya, kalau lu main di musik ya ini label lah ini. Iya, kebanyakan gitu kan. label. Iya. Karena dia akan bertahan dengan idealismenya dia sendiri gitu kan. Enggak juga bang. Enggak juga. Enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya orang vape itu terlalu indie, enggak deh. Enggak juga. Apa memang kebanyakan orang vape tuh pertama pasti tren dulu ya? Karena trennya begitu, nyobain. Iya, mungkin ada yang tren, ada yang emang mau
berhenti ngerokok. Ya. Tapi Oh, kebanyakan emang berhenti ngerokok. Yang berhenti ngerokok terus nge-vape, terus berhenti ngerokok nge-vape juga ada. Oh, jadi dia sebagai step Ya. untuk stop sama sekali gitu ya. Ada juga yang nge-vape juga, ngerokok juga masih gitu ya. Ada kayak Oke. gitu ada. Emang ada. Kalau Terus range umur San, berapa kak customer? range umur yang paling rame di umur 20-an. 20-an. 20, saya 25. 23 sampai 27 gitu. Usia 23 kuliahan lah sampai ya. 27. Enggak, 23 itu first jobber, udah punya Ya, duit. punya duit ya. Ah, kalau punya duit susah juga. Karena gearnya mahal juga. Gearnya lumayan. 590 saya bilang, Di atas 30 Jarang kalau ya? diurutin ya umur 23 itu ada 3 sampai 27 itu sampai 30. Terus umur 2 30 sampai 40 gitu. Oh iya, lu Terus 50-an ke atas itu ada juga tetap. Lu Tapi ada? yang di bawah malahan sekarang kita nggak bisa jual. oh regulasi. Regulasi di bawah umur 21 ya. Underage, 18. Awalnya 18. Sekarang Sekarang 21. Cuman kalau di Indonesia kan 18 masih kayak ini lah. Kalau di Rokok aja udah 21 sekarang. Beberapa negara luar 21. 21. 21. Underage 21. Soalnya 21 itu baru sih, maksudnya baru Baru Iya, berapa iya. bulan ini kali ya? berapa mungkin setengah tahun. Iya, San. Lu ada buka reseller nggak nih? Ya, kita emang jual ke ada reseller juga. Kemana? Nyari infonya kemana? Ke Instagram Gerobak Vapor aja langsung. Nyari aja gerobak vapor. Lu Iya. nyari di Google aja ya. Gue nyari gerobak vapor itu muncul langsung 5. Yang Cikini, Raden Saleh. Kalau kita lagi di Jakarta tuh muncul udah nomor 1 udah gerobak vapor tuh. Kalau itu di search Gerobak Vapor, ya. Nyari di situ terus kontak di situ atau di situ udah ada Udah situ sistemnya ya. Udah ada ya. Enggak, maksudnya di situ Ada kontaknya. adminnya lah. Ada adminnya. Oke. Ya, ada adminnya. Kalau lu cari di Instagram juga bisa. Oke. Instagram juga bisa. San, dari digital marketing nih lagi nih. Untuk ngupdate sosmed, bikin konten setiap hari, lu perlu sewa orang lagi apa enggak? Sekarang enggak, sekarang belum. Sekarang belum. Dari awal memang enggak. Dari awal memang enggak. Dari awal enggak. Memang gini aja apa sih? Iya, misalnya yang Mengalir gitu aja gitu ya. kalau Yang ada aja. yang ada, sekarang gue yang ada yang sekalian bikin gitu. Yang sekalian bikin itu. Pernah pakai jasa? Agensi Jasa apa? marketing gitu. Agensi marketing kalau pakai nggak pernah, cuman kok collabs pernah, collab sama siapa gitu. Kok lu nggak ngajak gue kan? Collab enggak, collab sama Paper juga. Paper juga. paper. Oke. Collab sama Paper juga. Oke. Kalau pakai endorsement pernah juga endorse berapa orang gitu ya Papers. Yang followernya banyak gitu ya? Ya mudah-mudahan gitu sih. Yang dari komunitas paper juga Komunitas gitu. paper ya. Nah, ya maksudnya dia emang selebgram di Paper Selebgram. gitu. Oh. Wih, udah pakai tuh ya kayak gitu ya? Udah pakai. Udah maksudnya udah pakai. Berarti kan penting banget karena gini loh, di dunia vape itu lu nggak bisa main Google Ads sama Facebook Ads ya kan? Nggak bisa di-blok. Nggak bisa. Nah, itu di-blok. di-bloknya baru setahun belakangan. Di baru tahun belakangan. Karena gini kan, gue ada pengalaman juga sebelumnya. Berarti Instagram bisnis nggak bisa masuk? Serius sih bisa. Bisa. Cuma Bisa, nggak bisa doang. iklan. Nggak bisa iklan. Nggak bisa insight ya? Nggak bisa. Nggak bisa dorong ya? iklan, nggak bisa ads. Nggak bisa ads ya? Nggak bisa. Google nggak bisa juga. Lu pakai Google AdSense nggak bisa. Nggak bisa. Sama kayak gini, gue pernah. Enggak, itu masalahnya bukan karena vaping disamain sama Rokok. rokok tembakau. Oke. Sama kayak skincare tuh, hati-hati tuh. Skincare kalau lu nunjukin before after nggak boleh. Gue pernah pengalaman di blog. Jadi before begini itu. Apa namanya? Mereka masih peraturan. Klaim. Namanya Iya, klaim. iniin tubuh apa namanya? Sama kayak di minuman. Minuman tuh nggak boleh klaim. Oke. Kalau di UKM itu minuman tuh misalnya dia jual bir peletok, dia nggak boleh klaim bisa menyehatkan. Iya. Bisa itu nggak Klaim, boleh. nggak boleh gitu. Jadi ada aturannya, ada regulasinya juga. Jadi kalau klaimnya itu begitu, dia jatuhnya jamu. Izinnya izin jamu, nggak bisa izin minuman biasa. Gitu. Oke deh. Kayaknya cukup lah ya. Lalu Apa gue ya? mau minta tips dari Oh, Om iya. Isan nih Iya, dalam berbisnis itu. Vape. Enggak global aja, Iya, global global, aja, global. global aja tentang pengalaman Om Isan yang Iya. bisa kita kita bisa adaptasi lah Iya, dalam iya. prinsip Iya, prinsip lu dalam berdagang, berbisnis itu. kemudian sampai sekarang sudah bisa 5 6 store, 6 store gitu kan. Apa sih yang paling fundamental Paling banget fundamental menurut lu sampai lu akhirnya bisa begini nih. yang bisa ditularin ke teman-teman?
yang paling penting ya, misalnya paling basic dalam Iya, mental, berbisnis. pemikiran. bisnis ya, berbisnis. Apa ya? Lifestyle tadi ya. Bukan Pak. Uang. Itu. Wih, dalam nih, gue demen nih, gue demen Enggak, nih. kalau mikir sebenarnya. Wih, dalam nih. Sebenarnya Yang mau bisa jalanin aja sekarang. Iya. yang sebenarnya yang harus dipikirin dalam memulai bisnis sebenarnya sih apa yang mau kita jual lah, apa yang mau kita jual, apa yang mau jual ke siapa. Oke. Nah, itu tuh, mau jual ke siapa? Apa yang mau dijual? Terus pemikiran kedua, nih mau dijualnya ke siapa? Audiens berarti. Iya. Oke. Kalau udah dapat itu, ada yang mau jualan apaan, mau jual ke siapa, langsung jualan aja. Wis, Jual aja. jual aja dah. Jualan aja. Iya. Soalnya gini, kalau baru mulai itu dilakuin aja. Iya. Baru mulai. Iya. Kalau mulai Iya. itu dilakuin aja. Kalau Jangan banyak mikir. jangan banyak mikir, kalau banyak mikir, Ketika di tengah sedang memulai, kalau gini, kalau di awal kalau nggak dimulai nggak nggak bakal jalan-jalan. nggak Oke. bakal bakal jualan. nggak bakal dapat pembelajaran juga. Iya. Iya, betul. Kita nggak tahu juga mulai langsung berhasil atau jadi nggak berhasil. Nah, iya kita nggak tahu. Jalan aja dulu gitu. Tapi Jualan aja dulu. Jualannya dulu gitu. Tapi jualannya dulu harus dipikirin juga. Oke. Yang pertama harus dipikirin Produknya apa? Market jualannya share-nya apa. siapa? Siapa? Oke. Nah, kalau udah berjalan, Ah. terus mungkin sekarang Biar bisa scale up. scale up, nah itu bisnis personal ya personal. Wis. Oke. Nah itu Gimana tuh? Bisnis itu gimana? Personal. bisnis kalau lu bisnis lu berbisnis sama orang ya bisnis. Meskipun saudara, teman ya bisnis. Iya, bisnis gitu. Bayar ya bayar gitu ya. Iya, 600.000 bayar sini gitu ya. Bisnis kalau personal ya personal. Beda cerita. Misalkan ada temen lu mau minta tolong, nah itu nggak masuk bisnis. Oke. Personal gitu loh. Oh, ngerti gua. Iya. bisa. Nah terus kalau masalah manajemen Nah. keuangannya, simpelnya sebenarnya gini aja. Mungkin lebih baik yang lebih pinter ya, misalnya soal memanage uang. Ya lu mengelola pinter, uang, lu termasuk pinter ini. uang di bisnis ya. Yang pasti basicnya adalah emang harus kalau buat orang-orang UKM lah. Usaha kecil ha. UKM ya, buat orang UKM pisahin itu uang Dapur dan uang bisnis. Iya. Oh. Lu bisa tuh. Jadi jangan campur ya. Nggak bisa campur. Ya memang kalau kita dapat omset ya udah ini diputar di toko aja gitu. Iya. Jangan ditarik buat makan atau buat buat kebutuhan pelesiran atau apa gitu. Nggak bisa. Kalau buat uang makan mungkin bisa lah. Bisa karena masih dalam proses ini. Misalnya gini, kalau lu makan tuh arti gini, lu nggak ada penghasilan lain lagi selain Ya selain itu. Oke. Ya, lu boleh. nggak mau harus pisahin uang buat Makan. Khusus diposin udah dipajakin. iya, dari bisnis ini. Dari omset itu ya. Dari keuntungan itu harus dipisahin kan. Cuman Kalau untuk happy ntar dulu ya. Iya, gua happy itu ntar dulu. Maksudnya jangan dipisah. Iya, maksudnya jangan ngambil ini gitu. Jangan ngambil ini. Jangan ngambil si dia nih. Selama lu ambil terus, ya lu nggak bakal berkembang. Ya. Paham. Itu. Lu gajian nggak? Awal-awal gitu istilahnya kayak gini kan lu bilang pisahin gitu ya. Saat lu pisahin tuh Dulu gua nggak gajian, Pak. Dulu gua nggak gajian. Awal-awal gua jualan tuh gua nggak gajian karena gua kerjanya emang nggak ada karyawan. Ya. Karyawan gua waktu itu. nggak usah lu ada. menggaji diri lu. Iya, Oh, sekarang iya dong. Oke. Sekarang ya. Sekarang ya jadi diri Jadi ketika di awal memang karena tidak ada manajemen yang butuh untuk di ini ya dikelola sendiri tanpa menggaji diri sendiri dulu ya. Enggak gaji di sini. Tapi ketika sudah berkembang memang harus ada pos gaji lu berapa, gaji karyawan berapa, gaji si admin berapa karena sudah harus dibagi-bagi di situ kan. Tetap aja Bang di awal misalnya gua nggak ada karyawan atau Persentase. nggak ada karyawan atau segala macam nih ya. Gue juga tetap misahin itu. Jadi duit dagang, Oke. Jadi gue ngambil dari Misalnya Mbak, untung lo 50.000, oke 20.000 buat gue lah, gitu ya? nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu lah. Gitu. Nah ini susah tuh. Iya. Nggak sebanyak itu, kalau sebanyak itu nggak bakal berkembang. Oke. Kalau 50.000 tadi berapa yang lu ambil? Paling gue ambil 3.000, 2.000. Untuk biar bisa itu aja, makan doang aja ya. Buat gue hidup gitu. Oh, oke. Nah, itu Soalnya dia. kalau lu mikirnya mau
mau lu ngembangin usaha ya harus begitu. Iya harus begitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya ada UMKM yang dia juga kerja, sudah berusaha, ya lu kan udah punya uang buat gaji. Nggak usah lu tak gini gitu ya. Iya sama sekali. Udah balik lagi putar terus di situ. Itu sebenarnya basic, cuman pas dilakuin dia susah. Bener. Karena butuh personality yang memang udah kuat di situ Iya, belum lagi misalnya orang udah berumah tangga segala macam kan. Iya. Tapi begitu lu bisa lakuin itu scale up. Harusnya scale up. Pasti. Harusnya. Kalau udah bisa lakuin itu pasti akan scale up kok. Ada lagi yang misal selain itu tadi? Sama kalau udah ibadah itu pasti. Ibadah mah pokok itu udah, nggak usah diomongin udah pokok deh itu mah. Jadi kalau pokok. intinya gini, bukan intinya sih, soalnya kalau masalah kita ngomong ibadah nih, sedikit ya ibadah. Rezeki itu kan Rezeki yang kita dapat bukan kita sendiri. Bukan bang. Bukan. Gimana? Rezeki itu udah dijadiin. Oke. Dijadiin. Sudah disiapin ya, disiapin. Iya. Oke. Yang diperintahin itu ada yang diperintahin itu Menjemput rezekinya itu. bukan, yang diperintahin itu udah ada kan? Oke. Iya. Kayak lu semua lah. Kewajiban syariat. syariat. Syariat udah ada tuh. Jadi kalau lu terlalu ngejar Yang dijanjiin, kayaknya pemikiran boleh dipikirin lagi tuh. harus dipikirin. Pikirin lagi tuh. Lu dalam Udah ngelaksanain ini belum? bukan, misalnya lu dari tracknya kayaknya agak salah tuh pemikiran itu. Oke. Soalnya- Kalau cuma ngejar itu. Sekarang perlu ada kewajiban nih. Jadi lu ada kewajiban yang diperintahkan. Oke. Terus ada barang yang dijanjiin, udah dijanjikan. Ya. Jangan sampai salah, lu ngejar yang dijanjikan. Oke. Dan kewajiban lo itu belum dijalanin. Tidak jalanin. Nah, Ini bahasanya Anjir. bener-bener keren. itu Ini bahasanya bahasa yang tidak untuk menggurui, Iya. tapi untuk menegur diri sendiri gitu Iya. kan ya Bang Isan ya. Ya, Kalau bisa karena dia dibilang. lakuin. Ya. Nih Gua lakuin. muda-muda gini haji loh. gua belum haji belum. Oh, umroh waktu itu. Umroh. Udah itu aja Bang Isan, ada lagi? Itu aja sih. Itu aja. Keren. Oke, kita Tutup, bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita memulai bisnis, kesimpulan dari obrolan saya dengan Bang Isan nih, satu bahwa kita harus tahu dulu produknya apa, market share-nya siapa. Oke. Terus mulai. Jualan. Kemudian setelah itu jalanin. Iya. Jalan aja langsung, gitu kan. Ketiganya itu bahwa ketika mengelola keuangan itu harus dipisahkan antara Ya. ke pengelola bisnis, kemudian juga pengelolaan di rumah. Dalam Ya, artian dapur. ada boleh beberapa yang memang fundamental kita ambil. Butuhan. Dalam artian itu cuman kalau saya baca tadi di polanya Bang Isan itu cuman 0, berapa persen ya? Iya. 0,5% lah. Iya. 0,5% dari bukan omset malah profit yang Profit ada itu. untuk ke hidup. Bukan untuk hedon tapi hidup gitu loh. Banyak orang omsetnya sekian, hedonnya sekian Hedonnya gitu sekian, kan. iya, Lebih iya, besar pasar daripada tiang kan gitu. Iya. Nah, yang paling mengena banget ke gue ini satu yang terakhir bahwa Asik. ada yang telah Tuhan janjikan, Janjikan. ada yang telah Tuhan perintahkan. Asik Gitu kan. Jadi hidup adalah pilihan. Ketika kita hanya Mengejar. mementingkan atau mengejar yang sudah dijanjikan, tapi tapi melupakan kewajiban, ya sia-sia apa yang lo Lu kejar. harus pikir ulang. Jadi kita harus berpikir ulang, kosongkan gelas dulu, berpikir lagi di situ bahwa perilaku kita tiap hari, kewajiban kita yang sudah diterapkan dalam syariat agama apapun gitu ya. Ya. Bahwa itu dulu dijalanin, baru setelah itu kita kejar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Begitu Bang Isan ya? Iya. Oke. Siap. Oke, simpulannya di situ. Thank you. Kita akan ketemu lagi mungkin next dengan teman-teman yang lain Yap. yang bergerak di Pelaku bidang usaha usaha, lain ya, bisnis, banyak yap. cerita, banyak saran atau banyak pelajaran yang kita Iya. bisa ambil dari mereka Iya, dan semua, beliau bahwa bisnis aja terus gitu. Oke. Joy. Akhirnya kita tutup sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Masih saya di Bang Ipul, Bang Ipul. dan gue Farlo di Isan Ya. di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.